Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang di daerah pegunungan. Di daerah sini sekarang pukul 7.30 pagi. Dan kita bisa melihat bahwa di sekitar sini masih ada kabut. Kabut itu kita tahu selalu menghalangi sinar matahari. Dan ketika sinar matahari terhalangi oleh kabut, maka daerah yang terhalangi kabut pasti mengalami kegelapan. Kita masih ingat ada cerita bagus tentang spiritual, yaitu cerita tentang Sri Rama, Dewi Sinta, kemudian ada Rahwana, kemudian ada Hanuman. Itu cerita spiritual yang sangat luar biasa kalau bagi saya. Simbol tentang perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Sri Rama itu adalah penguasa kerajaan Ayodhya. Ayodhya itu melambangkan tentang jiwa. Jadi Sri Rama itu sebetulnya adalah penguasa jiwa. Sedangkan Rahwana itu adalah penguasa dari kerajaan Alengka. Dan Alengka itu melambangkan pikiran yang ada pada diri manusia. Dalam cerita itu kita tahu bahwa Rahwana berhasil menculik Dewi Sinta. Dewi Sinta itu sebetulnya adalah cahaya matahari. Dalam cerita spiritual, Dewi Sinta itu melambangkan cahaya sejati. Oleh karena itu, cahaya sejati yang berasal dari matahari ruhani tidak akan pernah bisa menjangkau kerajaan Alengka, kerajaan pikiran, jika kerajaan Alengka itu masih dikuasai oleh Rahwana. Kita tahu bahwa Rahwana itu lambang dari dasa muka. Dasa muka itu melambangkan begitu banyak muka. Muka-muka kegelapan. Rahwana itu melambangkan kebencian, melambangkan iri hati, melambangkan kemarahan, melambangkan duka cita, melambangkan keluhan, melambangkan kesombongan, melambangkan keserakahan, dan banyak lagi penghalang-penghalang yang lain. Matahari sinarnya tidak pernah berubah. Sebetulnya yang berubah itu adalah daerah di mana tidak terkena sinar matahari. Kenapa tidak terkena sinar matahari? Karena di situ ada kabut. Kabut itulah sebetulnya lambang dari Rahwana. Jadi sebetulnya dalam spiritual kita tidak usah mengejar matahari, tidak usah mengejar sinar matahari. Yang dibutuhkan oleh kita adalah hanya menyingkirkan kabutnya saja. Menyingkirkan kabut, maka ketika kabut tersingkir, sinar matahari akan memasuki kegelapan. Maka daerah yang tadinya gelap, dalam sekejap akan menjadi terang benderang ketika kabut penghalangnya dapat kita singkirkan. Jadi belajar spiritual, belajar agama, belajar meditasi, pada dasarnya adalah menyingkirkan Rahwana, menyingkirkan dasa muka. Dan Rahwana itu sudah terlalu lama sebetulnya menguasai negeri Alengka. Negeri Alengka adalah negeri pikiran. Ketika pikiran tidak tersentuh oleh Dewi Sinta, ketika pikiran tidak tersentuh oleh cahaya sejati, yang terjadi adalah pikiran akan mengalami kegelapan. Ketika pikiran mengalami kegelapan, maka berikutnya adalah pikiran akan menjadi raja. Pikiran akan menjadi dasa muka, pikiran akan menjadi Rahwana. Ketika diizinkan Rahwana itu bercengkrama di rajanya sendiri yang namanya kerajaan Alengka, apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan diselimuti oleh kegelapan. Ketika di dalam sudah gelap, maka yang di luar akan gelap. Ketika di dalam ada kebencian, apapun yang di luar akan bersumber menjadi kebencian. Ketika di dalam sudah ada setan, maka yang kita lihat di luar pun semuanya adalah setan. Berbeda dengan sebaliknya. Ketika di dalam kita sudah menemukan cahaya sejati, ketika kita di dalam sudah menemukan kedamaian, apapun yang kita lihat di luar, semuanya adalah kedamaian. Mari kita berjuang untuk meluluh lantahkan kerajaan Alengka yang dikuasai oleh Rahwana, agar Dewi Sinta bisa direbut kembali. Oleh karena itu dalam cerita ini ada satu hal yang luar biasa. Apa itu? Sri Rama bekerja sama dengan Hanuman. Hanuman itu lambang dari guru. Hanuman itu lambang dari wasilah. Hanuman itu lambang dari seseorang yang menjadi utusan, yang akan menjadi penyambung. Oleh karena itu maka Hanuman
untuk merebut kembali Dewi Sinta, membuat jembatan. Jembatan itu dibuat untuk menuju kerajaan Alengka. Mari kita buat jembatan. Dalam tradisi Islam, kita mengenal adanya jembatan Shirathul Mustaqim. Apa itu Shirathul Mustaqim? Jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Kita ikuti jalan mereka, insya Allah kabut-kabut penghalang yang akan menghalangi kegelapan, sehingga kegelapan itu bisa dijangkau oleh cahaya sejati, akan musnah dengan sendirinya. Selamat menghancurkan Rahwana, sang Dasamuka. Semoga cahaya sejati dari sang matahari rohani, dari Sri Rama yang dibawa oleh Dewi Sinta dapat menyentuh semua sisi-sisi kegelapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.